Halo semuanya, perkenalkan nama gue Aliana Alvarez, mahasiswa Manajemen Rekayasa ITB Angkatan 2019. Kali ini gue akan membahas soal TPS kuantitatif dari SAT yang berbahasa Inggris. Katanya ini bakal jadi referensi kuantitatif berbahasa Inggris. Nah, untuk teman-teman yang bakal nonton video ini, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa, doa untuk dirimu, dirinya, dan yang lainnya. Semoga kita semua sukses bersama. Oke, langsung aja kita bahas. Nomor 1. Jika 5x plus 6 sama dengan 10, what is the value of 10x plus 3? Berapakah nilai dari 10x plus 3? Nah, teman-teman tinggal lihat nih yang ini. Kita sederhanain, kita cari x-nya itu kita dapat 5x plus 6 sama dengan 10. 5x sama dengan 4. X sama dengan 4 per 5. Selanjutnya, kita substitusi ini ke 10x plus 3. Langsung ya, 10 dikali 4 per 5 ditambah 3. Coret dapat 2. 2 kali 4, 8 tambah 3 sama dengan 11. Easy peasy. Nomor 2. Which of the following order pairs x, y satisfy the system of equation above? Jadi maksudnya order pairs itu ya pasangan pasangan berurutan gitu. Nah, teman-teman kalau ngeliat soal kayak gini seperti biasa, kita bisa eliminasikan. Tapi ada cara easy peasy-nya nih. Jadi kita lihat nih yang atas, x plus y sama dengan 0, bisa kita jadi x sama dengan min y. X sama dengan min y, setelah ini langsung kita substitusi ke persamaan yang di bawah. 3x min 2y sama dengan 10. X-nya kita ganti jadi 3 dikali min y dikurang 2y sama dengan 10. 3 kali min y kan berarti min 3y. Nah, ini langsung dapat min 5y sama dengan 10. Y sama dengan min 2. Nah, kita lihat X sama dengan min Y. Berarti X sama dengan min dikali min 2 sama dengan 2. Jadi X, Y-nya itu 2, min 2. Jawabannya yang B. Nomor 3. Sebuah perusahaan landscaping mengestimasikan harga dari sebuah pekerjaan dalam dolar menggunakan ekspresi 60 tambah 12 NH, di mana N ini adalah jumlah dari landscapers atau pegawainya yang akan bekerja, dan H ini adalah total numbers of hours, berarti berapa jam si pekerjanya ini bekerja. Nah, terus which of the following is the best interpretation of the number 12 in the expression? Jadi kita ditanya nih arti si 12-nya apa. Nah, teman-teman sekarang coba kita perhatiin dulu. Misalkan gini, 60 tambah 12 NH ini adalah estimasi biaya yang diterima si perusahaan nih buat setiap pekerjaannya. Nah, 60 ini konstan. Kalau konstan berarti ibaratnya apa ya? Ini kayak harga jaminan atau harga awal lah. Jadi ini nggak bakal berubah nilainya, minimal 60. Terus 12 ini bakal berubah sesuai dengan jumlah pekerjanya sama jumlah jam kerjanya. Misalkan jumlah pekerjanya itu 2, berarti 12 dikali 2. Terus misalkan dia kerja 2 jam, dikali 2 lagi. Ini bakal dapat $48 gitu. Nah, sekarang kita lihat opsinya. Yang pertama, the company charge $12 per hour for each landscaper. Jadi ini artinya perusahaan menge-charge $12 per hour for each landscaper. Nah, each landscaper ini artinya tuh untuk setiap landscaper. Jadi landscapernya satu. Nah, ini jawaban yang benar nih. Gitu kan. Kalau yang B, a minimum of 12 landscaper will work on each job. Nah, ini salah. Minimum 12 pegawai bekerja untuk setiap pekerjaannya. Salah. Harga untuk setiap jam meningkat $12 setiap jam. Nah, ini ada benarnya, tapi ini tidak mewakili jumlah landscaper, jadi ini salah. Yang D, each landscaper works 12 hours a day. Nah, ini fix banget salah gitu. Jadi jawabannya yang A gitu. Nomor 4. Which of the following is equivalent to the expression shown above? Di manakah ekspresi di bawah ini yang ekuivalen, yang bernilai sama dengan ekspresi di atas ini? Nah, mungkin teman-teman bakal panik ngeliat pangkatnya 4, tapi jangan panik dulu. Kita lihat opsinya nih. Di sini ada A, B, C, D. Ada A, B, C, D. Terus kan ini dalam bentuk dikali dipangkatin semua kan. Nah, teman-teman perhatiin, di sini tuh depannya 9. Nah, kalau depannya 9, sesuatu yang dikuadratin depannya 9 itu pasti 3 gitu kan. Misalkan kita lihat dari yang D, ini 9 bakal dipangkat 4, pasti hasilnya bakal gede banget, jadi ini salah. Yang C, 9 bakal dipangkatin 2, ini juga salah. Nah, yang B,
3 dipangkatin 4. 3 dipangkatin 4 itu 81 kan, ini salah. Nah, yang paling logik nih buat dikerjain tuh, yang buat jadi jawaban itu adalah yang A. Karena 3A kuadrat nanti dikuadratin bakal dapat 9A pangkat 4. Kalau nggak percaya, kita coba ya. Nih, 3A kuadrat ditambah 2B kuadrat dikali 3A kuadrat ditambah 2B kuadrat. Ini seperti biasa kita kali pelangi gitu ya. Nah, langsung aja kita jawab. Jadi 9A pangkat 4 ditambah 6A kuadrat B kuadrat ditambah 6A kuadrat B kuadrat ditambah 4B pangkat 4. Nah, ini hasilnya bakal sama dengan yang di soal gitu. Jadi jawabannya A. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 5. Jadi ada soal akar 2K kuadrat tambah 17 min X sama dengan 0. Jika K lebih dari 0 dan X sama dengan 7, in the equation above, what is the value of K? Kita ditanya nilai K-nya nih, nilai K ini. Jadi caranya itu gini, teman-teman masukin si X sama dengan 7 ke dalam sini. Nah, nanti teman-teman bakal dapat arah ngerjainnya. Langsung aja kita kerjain. Akar 2K kuadrat tambah 17 min 7 sama dengan 0. Selanjutnya si 7 kita pindahin nih. Nah, kita pindahin nanti dapat akar 2K kuadrat tambah 17 sama dengan 7. Nah, biar akarnya hilang kita apain? Sama-sama kita kuadratin kan. Kita kuadratin nih. Kita kuadratin nanti kita dapat 2K kuadrat tambah 17 sama dengan 49. Selanjutnya 17-nya kita pindahin ke sana, jadi 49 kurang 17 kan. Ini kita dapat 2K kuadrat sama dengan 49 kurang 17, 32. Nah, selanjutnya kita pindahin dulu, kita bagi 2. K kuadrat sama dengan 16. Nah, sekarang kita akarin nih. Akar dari 16 berapa? Kan kita dapat K sama dengan plus minus 4 ya kan. Soalnya 4 kuadrat dan min 4 kuadrat hasilnya sama-sama 16. Nah, kita lihat di soal ditanya jika K lebih dari 0. Nah, fix banget berarti jawabannya yang positif 4 gitu. Takutnya nanti ada opsi ini misalkan min 4. Nah, teman-teman jawabnya yang C soalnya ditanya K lebih dari 0 gitu. Nomor 6. Jadi teman-teman di sini ada grafik nih yang menunjukkan 2 garis, dan teman-teman kalau ngeliat soal kayak gitu jangan panik karena sebenarnya ini soalnya easy peasy. Nah, kita baca soalnya. Di bidang X, Y, di atas, garis L paralel terhadap garis K. Paralel ini artinya adalah sejajar. What is the value of P? Berapakah nilai si P nih, P yang ini nih. Nah, sekarang teman-teman ingat bahwa kalau sejajar itu M1 sama dengan M2. Gradien garis 1 sama dengan gradien garis 2. Ini kalau sejajar. Kalau tegak lurus itu M1 sama dengan 1 per M2. Nah, ini kalau tegak lurus. Sekarang kita balik lagi ke soal. Nah, teman-teman ingat, kalau M itu nilainya sama aja kayak delta Y per delta X. Delta Y per delta X nilainya sama aja kayak Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, yang udah ada angkanya kan si ini nih, garis L. Yaudah, kita cari dulu gradien garis L. Nah, gradien garis L sama dengan, nah teman-teman sepakatin nih, misalkan ini X1, ini X2 Y2, di sini X1 Y1, terserah nih mau kebalik juga sama aja. Nah, kita kerjain Y2 min Y1-nya sama dengan 2 min 0 dibagi X2-nya 0 min X1 min 5. Nah, berarti kita dapat gradien garis L sama dengan 2 per 5. Nah, selanjutnya kita kerjain gradien yang K. Yang K itu kita sepakatin juga, ini X2 Y2, di sini X1 Y1. Kita kerjain nih, berarti 0 dikurang min 4 dibagi X2-nya P dikurang 0. Berarti gradien garis K sama dengan 4 per P. Nah, teman-teman ingat, tadi kita udah sepakat kalau sejajar ML sama dengan MK. ML-nya 2 per 5 sama dengan 4 per P. Nah, kita kerjain nanti kita dapat P sama dengan 4 kali 5 dibagi 2. Coret dapat 2, 2 kali 5 sama dengan 10. P-nya berarti 10 gitu. Nomor 7. Jika X pangkat A pangkat 2 per X pangkat B pangkat 2 sama dengan X pangkat 16, kemudian X lebih dari 1 dan A tambah B sama dengan 2. What is the value of A minus B? Kita ditanya value nilai A min B. Nah,
Teman-teman ingat kalau misalkan eksponensial kayak gini, pangkat-pangkatan, itu ada sifatnya gini. Kalau misalkan n pangkat A per n pangkat B sama dengan n pangkat X, nanti n pangkat A per n pangkat B-nya itu sama aja kayak n pangkat A min B. Sama dengan n pangkat X. Terus nanti A min B ini bakal sama dengan X. Kayak gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal. Nah, si bentuk yang X pangkat A kuadrat per X pangkat B kuadrat, ini kita bisa jadiin X pangkat A kuadrat min B kuadrat sama dengan X pangkat 16. Nah, di sini ada kuncinya nih. Nah, ini dia kuncinya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan 16. Ini bisa kita faktorin kan? Kita faktorin jadi A plus B dikali A min B sama dengan 16. A plus B kita dapat dari sini. A min B yang ditanya. Nah, A plus B-nya berapa? 2 dikali A min B sama dengan 16. Kita dapat deh A min B sama dengan 16 bagi 2, 8. Nah, ini jawabannya. Easy peasy lemon squeezy. Soal nomor 8. Jadi soalnya gini. The measure A, sebuah ukuran A dalam derajat of an exterior angle of a regular polygon is related to the number of sides. Dari sebuah sudut eksterior dari sebuah regular polygon, ini berhubungan dengan jumlah sisinya, n. Jadi A ini adalah sudut, n ini adalah sebuah sisi. Nah, regular polygon itu apa? Polygon itu adalah sebuah bangun yang bersisi banyak, dan regular ini adalah beraturan. Nah, teman-teman di kanan ini bisa lihat nih. Di sini ada segi 5, berarti dia sisinya 5. Terus kalau ada seginya 6, berarti dia jadi segi 6, dan seterusnya. Nah, terus pertanyaannya gini. Jika ukuran dari sudut eksteriornya ini lebih besar dari 50, what is the greatest number of sides it can have? Berapakah sisi dengan jumlah tertinggi yang dapat dimiliki? Nah, sekarang kita lihat hubungan dari si n kali A sama dengan 360. Teman-teman ingat nih, misalkan, misalkan gini. N kali A sama dengan 360. Kita bikin hubungannya gini, A sama dengan 360 per N. Artinya, kalau misalkan N-nya 4, berarti A ini sudutnya bakal 360 dibagi 4, 90. Nah, bakal jadi segi 4 nih ya kan, sudutnya 90. Nah, sekarang kita ditanya, what is the greatest number of sides? Berapakah jumlah sisi terbanyak yang dapat dimiliki? Oleh karena itu kita coba aja dari yang paling tinggi nih. Kita pertama coba 8. Kalau 8, A sama dengan 360 dibagi 8. Ini kita bakal dapat 45 derajat. 45 derajat ini di bawah 50. Berarti yang D kita coret. Yang D kita coret. Nah, sekarang yang C. Yang C itu 360 dibagi 7. 360 bagi 7 itu kita bakal dapat angka kurang lebih 51,4 derajat. Nah, ini kan lebih besar daripada 50. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa kita nggak usah ngecek yang 6 sama 5? Karena yang diminta ini greatest number. Dan 7 ini greater than 5 and 6 gitu. Jadi jawabannya yang C gitu. Soal nomor 9. Jadi soalnya gini. The graph of a line in the XY plane has slope 2 and contains the point 1,8. Jadi garis pertama ini memiliki gradien 2 nih, slope itu kemiringan atau gradien, dan contains the point 1,8, punya titik 1,8. Terus kemudian the graph of a second line pass through the points 1,2 dan 2,1. Jadi garis kedua ini melewati titik 1,2 dan 2,1. If the two line intersect, jadi jika dua titik ini berpotongan at the point A, B, what is the value of A tambah B? Nah, ini tadi gue coba bikin grafiknya nih biar teman-teman mudah memahami. Kira-kira bakal kayak gini nih grafiknya. Nah, dia bakal berpotongan di sini. Nah, kita ditanya nih ketika A tambah B ini nilainya berapa. Oke, sekarang langsung aja kita kerjain. Jadi, kita cari persamaan garis dulu nih. Jadi konsepnya kita cari dua persamaan garis, terus kita cari titik potongnya gitu. Cari persamaan satu, di sini kita tahu M-nya, terus kita tahu dua titik. Kita bisa pakai Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, ini Y min 8 sama dengan 2 dikali X min 1. Nah, Y min 8 sama dengan 2X min 2. Min 8 kita pindahin ke belakang. Jadi, jadinya Y sama dengan 2X
plus 6 ya kan. Nah ini persamaan yang satu. Kita dapat nih persamaan satu. Terus kita cari persamaan yang kedua. Nah persamaan yang kedua itu kita tahu ada 2 titik. 2 titik kita bisa pakai rumus kayak gini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Atau teman-teman bisa cari gradiennya dulu terus pakai cara yang pertama itu juga bisa. Nah, sekarang kita tentuin nih, misalkan ini kita X1, ini Y1, ini X2, Y2. Nah, teman-teman tuh bebas mau nentuin kayak gimana, kebalik juga nggak apa-apa, yang penting dimasukin ke rumusnya benar. Nah, kita lanjut. Y min 2 per Y2-nya itu 1 min 2 sama dengan X min 1 per X2-nya itu 2 min 1. Nah, kita lanjutin di sini. Kita lanjutin dapat Y min 2 per min 1 sama dengan X min 1 per 1. Kita kali silang nanti bakal dapat Y min 2 sama dengan min X plus 1. Ini jadi Y sama dengan min X plus 3. Nah, kita udah dapat 2 persamaan. Terus kita mau nyari titik potong. Nah, ketika kita mau nyari titik potong, kita bikin Y1 sama dengan Y2. Kenapa gitu? Karena ketika Y1 sama dengan Y2, berarti dia di titik Y-nya sama kan? Nah, sekarang kita lanjut nih. Turun dulu ya, ini kita lanjut. Y1 sama dengan Y2. Ini bakal dapat 2X plus 6 sama dengan min X plus 3. Nah, min X ke kiri, 6 ke kanan. Ini dapat 3X sama dengan min 3. Berarti kita dapat X sama dengan min 1. Nah, ini kita dapat titik X. Kemudian kita cari Y. Gimana nyari Y? Kita substitusi aja nih ke sini, yang kedua ini, atau ke yang pertama. Itu juga hasilnya bakal sama aja. Kita masukin bakal dapat Y sama dengan min dikali min 1 ditambah 3. Ini bakal dapat 1 tambah 3, yaitu Y-nya 4. Nah, kita dapat X sama dengan min 1, Y sama dengan 4. Berarti si A, B yang awal ini itu nilainya bakal min 1,4. Kita jumlah min 1,4 itu bakal dapat 3. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Nomor 10. Jadi soalnya gini, which of the following equations has a graph in the xy plane for which y is always greater than or equal to minus 1. Jadi manakah persamaan di bawah ini yang selalu memiliki nilai y itu lebih dari atau sama dengan minus 1. Jadi dia syaratnya harus lebih dari sama dengan minus 1. Nah, kita lihat nih A, B, C, D. Nah, mungkin teman-teman bakal bingung nentuinnya gimana, tapi kita bisa pakai cara yang namanya coba-coba gitu kan. Nah, sekarang kita coba aja kita masukin sebuah angka X ke dalam A, B, C, D ini. Dan apakah dia bakal selalu lebih dari Y sama dengan min 1 gitu. Nah, sekarang misalnya kita coba masukin yang A. Misalkan yang A kita masukin X sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, nanti dia bakal dapat Y sama dengan min 2. Nah, berarti ini salah kan. Dia soalnya nggak lebih dari sama dengan min 1. Berarti yang A salah. Terus yang B. Yang B ini gimana kalau kita masukin X-nya 0 lagi? Kalau kita masukin X-nya 0, nanti dia bakal Y sama dengan min 2. Dia kurang dari min 1, berarti salah. Terus kalau yang C, kalau kita masukin Y sama dengan 0, ini bakal jadi 0 min 2 kuadrat. Y-nya berarti jadi min 2 kuadrat itu 4. Berarti yang C ini benar nih. Karena dia bakal semua bilangan dikuadratin pasti bakal lebih dari 0. Kita pengen masukin min 1000 pun nih. Kalau kita masukin min 1000 kan jadi minus 998. Minus dikuadratin bakal positif. Jadi jawabannya yang C. Nah, kalau yang D ini misalkan kita masukin 0 lagi. Kalau X-nya 0, nanti Y-nya bakal min 2. Nah, berarti melanggar kan? Ya udah, kita udah dapat jawabannya yang C gitu. Nomor 11. Which of the following complex number is equivalent to 3 min 5i per 8 tambah 2i? Note dengan catatan i sama dengan akar min 1. Teman-teman di sini lihat ada complex number. Apa itu complex number? Ini adalah kayak gabungan dari bilangan real dan imajiner. Nah, apa itu bilangan imajiner? Ini kita lihat nih. Imajiner tuh ini nih, i sama dengan akar min 1. Terus kita disuruh cari nih yang ekuivalen dengan 3 min 5i per 8 tambah 2i dari opsi yang tersedia. Nah, caranya gimana? Mungkin teman-teman tuh dulu sering dengar yang namanya merasionalkan nih kalau bentuk akar ya kan. Nah, kalau rasionalkan itu kita bakal kali dengan akar sekawan.
Nah, prinsipnya sama kayak kita ngerjain yang ini. Lanjut aja ya, nih 3 min 5i per 8 tambah 2i. Kita kali dengan si sekawannya yang bawah nih penyebutnya, 8 minus 2i per 8 minus 2i. Selanjutnya kita kali bakal dapat 24 minus 6i minus 40i ditambah 10i kuadrat dibagi 64 minus 16i tambah 16i dikurang 4i kuadrat. Nah, selanjutnya ini kita lanjutin bakal dapat 24 minus 46i. Terus ini 10i kuadrat. I kuadratnya itu kan berarti gini. I sama dengan akar min 1. I kuadrat sama dengan akar min 1 dikuadratin sama dengan min 1. Nah, berarti ini langsung aja nih. Minus 10 dibagi 64 minus 4 ya kan. Nah, nanti kita bakal dapat bentuk seperti 14 minus 46i dibagi 68. Ini sama-sama kita bagi 2 nih. Kalau kita bagi 2, ini bakal dapat 7 min 23i per 34. Nah, ini boleh kita pecah jadi 7 per 34 minus 23i per 34. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Gampang kan? Nomor 12. Soalnya gini, a website use the formula above to calculate a seller's rating R based on the numbers of favorable reviews F and unfavorable reviews N. Jadi, si website ini menggunakan formula ini untuk menghitung sebuah rating dari penjual. Caranya gimana? Dia membandingkan si F ini, si rating baik ibaratnya, dibagi jumlah dari rating buruk ditambah rating baik, ya kan nih. Ini R, ini F, di sini N. Which of the following expresses the number of favorable reviews in terms of the other variables? Jadi kita diminta untuk mencari F sama dengannya nih, in terms of the other variables. Jadi yang soal minta adalah kita ngubah bentuk R sama dengan menjadi F sama dengan. Caranya gimana? Gini caranya. Pertama, ada R sama dengan F per N tambah F. Selanjutnya, yang bawah kita kali ke R. Ini jadinya kan gini kan. Rn ditambah Rf sama dengan F. Nah, sekarang yang F kita pindahin ke kiri semua. Yang F kita pindahin ke kiri, yang Rn kita pindahin ke kanan. Selanjutnya kita bakal dapat Rf min F sama dengan min Rn. Nah, terus kita kali 1 nih, kita kali min 1. Kita kali min 1 bakal dapat bentuk F min Rf sama dengan Rn. Dari bentuk ini kita bisa ngeluarin F. Kita keluarin F-nya. Jadi F dikali 1 min R sama dengan Rn. Nah, dari sini udah ketebak nih. Jadi tinggal kita pindahin tuh 1 min R ke bawah. Jadi F sama dengan Rn per 1 min R. Jawabannya adalah yang B. Nah, ini dia. Gitu. Nomor 13. What is the sum of all values of M that satisfy 2M kuadrat min 16M tambah 8 sama dengan 0? Nah, satisfy ini tuh artinya memenuhi. Jadi, berapakah jumlah dari semua nilai M yang memenuhi 2M kuadrat min 16M tambah 8 sama dengan 0? Nah, teman-teman ingat, misalkan ada sebuah persamaan kuadrat gini, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, akar-akarnya kan X1 dan X2. Kalau misalkan X1 tambah X2, kita dapat rumus gini, min B per A. Kalau ditanya perkalian X1 kali X2, kita dapat caranya gini, C per A. Nah, dengan cara yang easy peasy lemon squeezy, kita diminta nih, M1 tambah M2, ya kan, soalnya dia bentuknya M. Jadi kita pakai aja langsung, min B per A. Sama dengan min 16 per 2. Sama dengan 16 per 2, yaitu 8. Dapat deh, D. Nomor 14. A radioactive substance decays at an annual rate of 13%. Jadi, substansi radioaktif meluruh dengan laju tahunan 13%. Jadi setiap tahun dia bakal meluruh nih 13%. If the initial amount of the substance is 325 gram,
Jika jumlah awal dari substansinya itu 325 gram, which of the following function f models the remaining amount of the substance in gram t years later? Jadi, fungsi di bawah ini, fungsi f di bawah ini, manakah yang memodelkan remaining amount, berarti sisanya nih dari substansi dalam gram setelah T tahun kemudian. Nah, teman-teman harus tahu gini, misalkan 100%. Setelah setahun kemudian berkurang 13% kan meluruh. Berkurang 13%. Sisanya yaitu 87% atau 0,87. Nah, jadi setelah setahun dia bakal sisa 0,87. Misalkan nih kita tulis langsung nih, dia 325 gram. Setelah 1 tahun, dia bakal sisa 0,87-nya aja kan. Nah, ini setelah 1 tahun. Terus kalau misalkan tahun berikutnya lagi, berarti si sisa yang 1 tahun ini bakal dikali dengan si 0,87 lagi. Kalau 3 tahun gimana? Ya bakal dikali 0,87 lagi. Nah, jadi yang berpengaruh itu nanti akan 0,87 kali 0,87 kali 0,87 sesuai tahun. Nah, ini bisa kita artikan dengan gini. 325 dikali 0,87 pangkat T gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Easy peasy. Nomor 15. The expression 5x min 2 per x plus 3 is equivalent to which of the following? Jadi, ekspresi 5x min 2 per x plus 3 kita diminta yang equivalent, yang nilainya sama dengan A, B, C, D. Nah, jadi caranya gimana? Caranya gini, kita tulis ya, 5x min 2 per x plus 3. Makanya gini guys, kita cari, kita ngide nih gimana sih biar kita dapat si opsi A, B, C, D ini. Nah, pertama, kita kali si penyebutnya ini dengan 5. Kenapa kita kali 5? Biar kita dapat yang mirip-mirip dengan pembilangnya gitu. Jadi, kita kali 5, nanti kita bakal dapat gini. 5x plus 15 dibagi x plus 3. Kalau kita perhatiin, di kiri 5x min 2, di kanan 5x plus 15. Beda dong artinya. Nah, kita harus ngubah nih yang kanan biar nilainya sama dengan 5x min 2. Ini harus kita kurang dengan 17. Nah, kan kalau 5x plus 15 min 17 itu nilainya bakal sama dengan 5x min 2 kan. Nah, selanjutnya kita keluarin si 5 nih. Kita keluarin 5, nanti kita bakal dapat x plus 3 min 17 per x plus 3. Nah, di sini ada operasi pengurangan. Boleh kita pecahkan? Kita pecah jadi gini. Jadi 5x plus 3 dibagi x plus 3 dikurang 17 per x plus 3. Ada yang bisa dicoret? Sabibat. Nih kita coret. Kita coret, dapat di hasil akhir 5 min 17 per x plus 3. Nah, opsinya yang benar berarti adalah yang D. Easy peasy lemon squeezy. Gitu.